Di sini saya dengan tegas dan juga keras sekali saya menyatakan bahwa saya masih memberikan dukungan kepada Kiai Imaduddin Uthman Al-Bantani. Semoga beliau ditambah-tambahkan ilmu supaya beliau bisa menunjukkan kepada kami seterang-terangnya. Karena kami tidak mau cinta yang buta, kami mau cinta yang tulus, bukan fulus, bukan bulus. Tunjukkan seterang-terangnya. Saya mau lihat siapa yang berani bantah, siapa yang bisa bantah. Sekelas ketua Robito Haja diam-diam baik, itu suara kentut cuman bisa ngomong seperti itu. Itu suara jangkrik cuman bisa ngomong seperti itu. Ya, kalau kalian ada yang bilang TIJ itu misalnya begini, TIJ itu pembenci habaib, itu suara jangkrik, balas saja gitu. Ah, ini yang ngomong siapa? Jangkrik. Sekian ribu jiwa, nggak ada satupun yang punya akal, yang punya bukti, yang punya data untuk membantah tesis Kiai Imad. Kenapa saya tidak mau membantah, saudara? Kalau saya bantah, nanti akan terungkit lagi apa yang pernah diperjuangkan di masa lalu sampai disahkan oleh Belanda. Kalau saya mengangkat ini cerita lagi di depan publik, nanti semua kebohongan yang pernah dipraktikkan di masa lalu akan juga ikut keseret lagi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Sudah turun-temurun, yang sudah dianggap sebagai maklum, yang sudah dianggap sebagai kebenaran, yang sudah dianggap sebagai sejarah yang benar, ternyata itu adalah penyelewengan yang sengaja dikubur seperti tai kucing kering yang ketika kena air dibasahkan lagi akan mengembuskan aroma tai kucing lagi. Dulu semua plang-plang yang ada terkait dengan pejuang semua sudah saya pasang plang keluarga saya. Setelah ini diungkap, takutnya nanti plang itu harus diturunkan. Saya sampai ke situ saya membacanya. Ya, paham. Sejarah kita bukan dongeng, saudara. Maka dongeng bukanlah sejarah, saudara. Orang sangat tidak malu sekali klaim buyut orang lain sebagai buyutnya. Kemudian ketika ada orang lain ngaku sebagai sayyid misalnya, bukan dari klan dia, dipersekusi. Karena salah satu-satunya yang sah di Indonesia keturunan Nabi adalah Ba'alawi. Ketika ada orang yang non-Ba'alawi mengaku sebagai sayyid, itu dipersekusi, tampar, disiksa, dan macam-macam. Bahkan ketika menikahi keluarga mereka, disuruh ceraikan. Bahkan tidak segan-segan menyuruh untuk dikembalikan perawannya. Mumpung dinikahi ada perawannya. Coba kalau nggak ada perawannya, gimana mau dinikahinya? Gimana mau dikembalikannya? Mikir. Nikah kok jadi haram, nikah kok jadi zina. Masalah sekufu urusan lain. Kalau misalnya ini dibongkar, mencuat ke publik, banyak yang mendukung tesis Kiai Imad, akhirnya keluarga yang saya klaim sebagai pejuang, sebagai pahlawan, satu persatu muncul ke hadapan, mereka bukan siapa-siapa. Iya, kalau nggak ada Habib Fulan, Bung Karno tidak jadi melakukan tidak jadi melakukan proklamasi Indonesia, tidak jadi proklamasi pada 17 Agustus 1945 pada hari Jumat. Itu kalau nggak ada salah satu putra terbaik dari Aceh, berdarah campuran, bapaknya Aceh, ibunya Jawa. Tengku Abdul Manaf. Ya, kalau nama Jawanya saya lupa. Siapa nama Jawanya ya? Ada yang ingat? Yang berusaha mengeluarkan Bung Karno dari penjara, dari tahanan Belanda. Ada yang tahu namanya siapa? Tolong tuliskan kalau ada yang tahu.
Ahmad Subarjo. Piye to iki? Makanya ini akan terungkap pelan demi pelan, pelan-pelan. Yang sangat menyedihkan lagi di Aceh, kadang-kadang dia bukan keturunan Ba'alawi, tapi hari ini dia diklaim sebagai Ba'alawi, kemudian membela Ba'alawi, padahal dirinya bukan Ba'alawi, melainkan Sayyid-Sayyid yang datang sebelum Ba'alawi masuk ke Nusantara. Faham? Kita tidak boleh lagi mengakui kakek kita sebagai kakek kita karena kakek kita sudah diakui oleh orang. Kita nggak boleh lagi berziarah ke makam kakek kita karena plangnya sudah diganti sebagai plang kakek orang. Itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Doa-doa saudara-saudara kita yang selama ini dipersekusi, yang disakiti hatinya, yang ditindas, hari ini diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehadirannya Kiai Imaduddin. Mari kita memberikan dukungan. Kita harus ngerti bahwa mengakui orang tua selain daripada bapak kita itu hukumnya haram, dosa besar. Nah, kalau kita ngaku ente nggak mau, ente ngaku-ngaku cucu dari kakek kita, ya Allah. Kalau memang dia cucu Nabi, tunjukkan padaku di mana buktinya. Jangan sedikit-dikit ngaku cucu, janganlah begitu. Itu hanya bikin malu. Tunjukkan di mana kakek buyutmu. Aku sudah lama menunggu cucu. Kalau memang dia bukan darahmu, pergilah dirimu cari dato yang asli. Jangan sedikit-dikit kau ngaku ku cucu, tetapi semua palsu. TIJ mengatakan, kayak orang penting ya untuk menarik para budak. Dan lagi pun, kenapa harus ratusan triliunan untuk menyuap si Bahar? Sedangkan si Bahar nggak dianggap sama sekali. Nggak dianggap koar-koar. Bertahun-tahun nggak dianggap, nggak ngaruh. Kecuali ngaruh pemilu kalah terus. Ormas yang jadi kebanggaan mereka berhasil dibubarkan. Mereka berhasil dijebloskan ke penjara. Ngaruhnya apa? Masa orang menang menyuap orang kalah? Kita ini menang nih, kita siapkan ratusan triliunan untuk menyuap orang kalah yang gak ada guna apa-apanya, ujar TIJ. Tunjukkan di mana kitab leluhurmu, yang ada nama itu di situ. Kalau memang iman menyakitimu, laporkanlah dia kepada yang berwajib. Seharusnya kalian laporkan aja kalau Kiai Imad memfitnah. Seperti TIJ, baru dikit aja dilaporkan. Kenapa Kiai Imad tidak berani kalian laporkan? Oh, ditunggangi, saudara. Ditunggangi oleh rezim, ditunggangi oleh pemahaman-pemahaman neo-komunisme. Lain lagi kan? Semua cocok logi. Cerita mereka tentang politik, cerita mereka tentang yang akan ini, yang akan itu, sama seperti cerita si Maman Kacang. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.